Selamat datang di Gerimis, Galeri Cerita Misteri, bersama saya, Bude. Di episode kali ini, Bude akan menceritakan kisah mistis Elizabeth Bathory. Tapi, Bude nggak sendiri. Kali ini, Bude akan mengundang Pak D untuk menceritakan kisah mandi darah gadis perawan demi awet muda, Elizabeth Bathory. Panggil saja saya dengan sebutan Pak D. Kali ini Pak D akan bercerita tentang Elizabeth Bathory, seorang bangsawan dari Hungaria yang haus akan darah perawan. Elizabeth Bathory menjadi salah satu wanita terkejam sepanjang sejarah. Bahkan dirinya masuk dalam Guinness Book of Records sebagai wanita pembunuh dengan korban terbanyak. Dalam waktu 25 tahun ia telah menyiksa dan membunuh 612 gadis muda. Elizabeth Bathory adalah seorang bangsawan dari kerajaan Hungaria. Ia dilahirkan dalam sebuah keluarga tertua dan terkaya di Transilvania. Elizabeth juga merupakan sepupu dari Stephen Bathory, seorang raja dari Polandia. Pada tahun 1575, pada usia 15 tahun, Elizabeth menikah dengan Ferenc Nadasdy, putra bangsawan Eropa. Sebuah rumah di Kastil Seste menjadi hadiah pernikahan untuk Elizabeth dan Nadasdy. 3 tahun setelah pernikahan mereka, Nadasdy diangkat menjadi kepala komandan pasukan Hungaria dan memimpin perang melawan Ottoman. 10 tahun pernikahan mereka, Elizabeth tidak memiliki anak karena ia dan Nadasdy hanya memiliki sedikit waktu untuk bersama. Terlebih ketika Nadasdy tengah giat mengejar karirnya. Sekitar tahun 1585, Elizabeth dikaruniai seorang anak perempuan yang ia beri nama Anna. 9 tahun berikutnya Elizabeth melahirkan 2 anak perempuan yang ia beri nama Ursula dan Katrina. Pada tahun 1598 ia melahirkan putra pertamanya yang ia beri nama Paul. Pada tahun 1600, Nadasdy meninggal di usia 51 tahun, tetapi tidak diketahui penyebab kematian, apakah ia meninggal karena penyakit atau luka akibat peperangan. Setelah kematian Nadasdy, mulai muncul desas-desus di mana Elizabeth melakukan pembunuhan berantai. Dalam usianya yang mulai memasuki 40 tahun, Elizabeth takut kehilangan kecantikannya karena penuaan. Hingga suatu hari, seorang pelayan yang sedang menyisir rambut Elizabeth tidak sengaja menarik rambutnya. Elizabeth menampar pelayan itu dengan keras hingga berdarah. Melihat darah pelayan tersebut mengenai tangannya, ia segera berpikir bahwa darah tersebut akan memberikannya kesegaran dan awet muda. Kekejaman pun dimulai. Awalnya Elizabeth membunuh pelayan-pelayan di kastilnya, kemudian putri-putri petani setempat, bahkan beberapa gadis dikirim ke kastilnya dengan dalih untuk belajar etika dan sopan santun. Elizabeth juga membuat lowongan kerja fiktif bagi gadis-gadis desa agar mau datang ke kastilnya. Setelah berhasil memancing korbannya, Elizabeth akan menyiksa mereka sampai mati. Cara yang dilakukannya pun sangat kejam. Elizabeth akan menggigit, memukul, membakar, memutilasi hingga membiarkan korban kelaparan sampai mati. Elizabeth kemudian memerintahkan budaknya untuk mengumpulkan darah mereka dalam sebuah ember dan dituang ke dalam kolam pemandiannya. Elizabeth akan memilih darah wanita muda yang masih perawan. Ia berkeyakinan bahwa dengan mandi darah seorang gadis perawan, maka penuaan tidak akan terjadi pada dirinya. Agar tidak terlihat mencurigakan, Elizabeth akan memakamkan para korban dengan prosesi pemakaman dengan cara pendekatan agama. Namun hal ini tidak bertahan lama karena jumlah korban semakin banyak, sehingga pendeta menolak untuk melakukan tugasnya karena gadis-gadis yang meninggal ini tidak diketahui penyebab kematiannya. Elizabeth mengancam pendeta itu agar tidak menyebarkan berita tentang kebiasaannya. Mulai kehabisan alasan, Elizabeth tidak lagi mengubur jasad para korban, melainkan membuangnya secara asal-asalan ke beberapa lokasi. Ia membuang di sebuah ladang di sungai yang mengalir di belakang kastil,
kebun sayur, dan yang lainnya. Salah satu korban sempat melarikan diri dan menceritakan kepada pihak berwenang tentang apa yang dilakukan di kastel tersebut. Raja Matthias dari Hungaria pun memerintahkan sepupu Elizabeth sendiri, yang merupakan gubernur provinsi. Ia ditugaskan untuk menyelidiki laporan tersebut. Pada 30 Desember 1610, mereka mendatangi kastil dan melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Di ruang utama mereka menemukan seorang gadis yang telah mati dalam kondisi kehabisan darah. Sedangkan yang masih hidup, pada tubuhnya terdapat lubang tusukan benda tajam. Di ruang bawah tanah mereka juga menemukan beberapa gadis yang masih hidup, dan beberapa di antaranya adalah telah ditikam beberapa kali. Sedangkan di bawah kastil mereka menemukan sekitar 50 gadis yang telah meninggal. Elizabeth mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah dan menolak untuk muncul dalam persidangan. Dalam sidang tersebut, Johannes Majordemo bersaksi bahwa 70 gadis yang belum menikah telah terbunuh. Sedangkan 6 di antaranya secara pribadi direkrut untuk bekerja di kastil. Pengadilan mengungkapkan bahwa sebagian besar gadis disiksa selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Mereka dipotong dengan gunting, ditusuk, bahkan digantung di langit-langit untuk membuat sebuah pancuran darah. Salah satu budak Elizabeth bersaksi bahwa sekitar 40 gadis telah disiksa dan dibunuh. Namun faktanya Elizabeth membunuh 612 wanita. Berdasarkan catatan dalam buku hariannya, catatan lengkap mengenai persidangan ini berada di Hungaria. Orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan ini kecuali Elizabeth dipenggal dan dikremasi. Karena menyandang status bangsawan, Elizabeth tidak diizinkan untuk dihukum dan dieksekusi. Pengadilan tidak pernah menghukum Elizabeth atas kejahatan apapun, namun ia ditahan selamanya di dalam kastilnya. Elizabeth dibiarkan di dalam sebuah kamar tanpa jendela dan hanya terdapat celah kecil sebagai tempat untuk memberinya makanan. Pada tahun 1614, Elizabeth meninggal dunia di usianya 54 tahun di dalam kastilnya sendiri. Kisah sadis yang dilakukan Elizabeth Báthory dikenal sebagai sejarah kelam di Eropa, khususnya bagi masyarakat Slovenia. Saat ini dinding eksternal kastil masih berdiri, tetapi gudang asli yang telah menjadi saksi kesakitan dan penderitaan yang amat sangat sekarang digunakan untuk menyimpan beberapa barel anggur. Joseph Carada, salah satu perusahaan anggur bermutu tinggi, ingin memberikan kesempatan bagi pelancong untuk mencicipi anggurnya dengan sensasi yang berbeda. Beberapa botol anggur buatannya menggunakan label yang bernama Darah Báthory. Merek ini sempat dihentikan pada tahun 2010, tetapi setelah mendapat tekanan dari para pelanggan, kemudian diperkenalkan kembali pada tahun 2014 bersama dengan sebuah acara fintech khusus dalam peringatan 400 tahun kematian Elizabeth. Demikianlah sepenggal kisah tentang Elizabeth Báthory, seorang bangsawan dari Hungaria yang mempunyai sifat seperti Dracula. Bagi pendengar setia Gerimis, Galeri Cerita Misteri, jika kamu belum mempunyai destinasi wisata yang akan kalian kunjungi, bolehlah sekali-kali berkunjung ke Kastil Elizabeth Báthory untuk merasakan suasana yang sangat mencekam. Jangan kebanyakan melamun. Nantikan Galeri Cerita Misteri selanjutnya.